Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar materi tentang siklus air tanah. Materi IPA kelas 5, tema 8 dan subtema 2. Baik, materi yang akan dipelajari yaitu mengenal apa itu siklus air tanah, kemudian proses siklus air tanah, dan faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah, serta meningkatkan ketersediaan air tanah, dan siklus air dan bencana kekeringan. Review materi dulu yuk. Siklus air tanah merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kemudian ke bumi. Mula-mula air laut, danau, dan sungai menguap, lalu berkumpul menjadi awan. Lama-kelamaan menjadi hujan dan mengalir ke seluruh permukaan bumi. Next, air mengalir dan meresap ke tanah. Kemudian air akan menguap kembali dan selanjutnya menjadi hujan. Inilah yang dinamakan siklus air tanah. Apa itu siklus air tanah? Siklus air tanah merupakan proses yang dilalui air di dalam tanah, mulai dari air di permukaan bumi yang kemudian bergerak meninggalkan tanah dengan cara menguap hingga air masuk kembali ke dalam tanah atau terjadinya hujan. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Pada siklus air tanah, kamu akan mengenal beberapa istilah berikut ini. Yang pertama, air tanah. Kedua, cadangan air. Dan yang ketiga, resapan air. Baik, yang pertama, air tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Oleh karena itu, keberadaan hutan dan tumbuhan sangatlah penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air, jadi kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Kedua, cadangan air. Cadangan air adalah sejumlah air yang tersimpan di dalam tanah maupun tumbuhan. Cadangan air atau persediaan air sangat penting untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Kita dapat memperoleh cadangan air melalui sumur dan sumber air. Saat musim kemarau, cadangan air sangat diperlukan. Tanpa air, kita tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama. Yang ketiga, resapan air. Resapan air adalah penampungan air. Hutan merupakan daerah resapan air yang baik karena terdapat banyak tumbuhan. Proses siklus air tanah. Perhatikan gambar berikut ini.
air permukaan, ekspansi, transpirasi, kondensasi, presipitasi. Peristiwa 1. Air tanah menguap menuju ke udara, kemudian turun kembali menjadi hujan. Peristiwa 2. Air yang turun ke tanah akan masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah dan celah-celah bebatuan. Peristiwa ketiga. Air yang masuk ke tanah akan diserap oleh akar tumbuhan. Sebagian air akan menjadi air cadangan di dalam tanah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah, yaitu curah hujan. Apabila curah hujan di suatu wilayah tinggi, maka semakin tinggi pula ketersediaan air tanahnya. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, morfologi tempat. Daerah yang memiliki tingkat kemiringan yang tinggi akan memiliki sedikit ketersediaan air tanah. Hal ini dikarenakan air akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, vegetasi atau tumbuhan. Daerah yang memiliki banyak pohon akan memiliki jumlah air tanah yang banyak. Yang keempat, jenis tanah dan batuan. Air hujan diserap oleh tanah dan mengalir melalui celah-celah batuan. Celah-celah batuan tersebut akan membentuk aliran sungai bawah tanah, sehingga terbentuk air tanah. Selanjutnya, meningkatkan ketersediaan air tanah. Kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Yang pertama, melaksanakan tebang pilih. Yang kedua, membuat sumur resapan. Yang ketiga, membuat lubang biopori. Dan yang keempat, melakukan reboisasi. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Baik, selanjutnya siklus air dan bencana kekeringan. Saat air dari sungai, danau, laut menguap, kotoran tidak akan ikut menguap. Siklus air yang terjadi akan menghasilkan air yang bersih. Air hujan yang turun sebagian akan masuk ke tanah menjadi air tanah. Namun air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan biasanya lebih kotor karena bercampur dengan lumpur dan kotoran. Jika air yang mengalir di permukaan tanah berlebihan, maka akan menyebabkan banjir. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Penguapan yang terjadi pun juga berkurang, sehingga curah hujan menurun. Akibatnya, sumur-sumur pun bisa menjadi kering. Jika musim kemarau berlangsung sangat lama, maka akan terjadi kekeringan yang cukup lama pula. Ketika terjadi kekeringan dan kelangkaan air bersih, kita harus menghemat penggunaan air. Apa yang kita lakukan untuk menghemat air bersih? Silakan tulis jawabanmu di kertas yang telah diberikan guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.